Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlis Suri Dirmawan. Saya ingin menuntaskan tugas saya yaitu membuat rangkuman dari bab 1 sampai dengan bab 5 mata kuliah Logika Fuzi. Langsung saja. Di sini bab 1 menjelaskan tentang definisi artificial intelligence dalam berbagai sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang kecerdasan, yang kedua sebelumnya saya jelaskan dulu tentang definisi artificial intelligence menurut Suparman 1991. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Maaf tadi kelewat. Di sini ada sudut pandang tentang kecerdasan, lalu sudut pandang penelitian, sudut pandang bisnis, sudut pandang pemrograman. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950 dan kelompok riset pertama dibentuk pada tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Alan Newell dan Herbert Simon. Namun, bidang kecerdasan buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri di konferensi Dartmouth tahun 1956, di mana 10 orang peneliti muda memimpikan mempergunakan komputer untuk memodelkan bagaimana cara berpikir manusia. Jadi itu sejarahnya ya. Sejarah dari si AI-nya ini, artificial intelligence. Jadi ini dasarnya dari untuk membuat aplikasi kecerdasan, yaitu yang pertama basis pengetahuan dan motor inferensi. Dan ini gambar penerapannya. Jadi ada perbedaan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan itu lebih permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, konsisten dan menyeluruh, dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu, memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Inti dari pemproses AI yaitu pemrosesan simbolik komputer, pemrosesan simbolik yaitu komputer, pemrosesan numerik memproses angka, manusia pemrosesan simbolik tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis, sedangkan AI pemrosesan simbolik dan heuristik mencari dari berbagai solusi yang ada, berbasis pengalaman, trial and error, memilih solusi yang optimal, penarikan kesimpulan, kemampuan berpikir, menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Secara umum ada 4 tahapan untuk membangun sistem AI. Mendefinisikan masalah. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Ada beberapa cara untuk mempresentasikan ruang keadaan. Caranya antara lain graf keadaan, yaitu graf terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Node-node dalam graf keadaan dihubungkan dengan menggunakan arc atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Node-node yang terletak pada level 0 disebut akar. Node akar menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa node yang disebut dengan anak. Node-node yang tidak memiliki anak disebut daun, menunjukkan akhir dari suatu pencarian, dapat berupa tujuan yang diharapkan atau jalan buntu. Gambar berikut menunjukkan pohon pencarian untuk graf keadaan dengan 6 level. Jadi ini graf keadaan ya. Pada dasarnya ada 2 teknik pencarian. A. Pencarian buta atau blind search. Di antaranya ialah pencarian melebar pertama
dan pencarian mendalam pertama. B. Pencarian terbimbing atau heuristic search, yaitu pendakitan bukit dan pencarian terbaik pertama. Kita lanjut. Pencarian melebar pertama atau breadth first search ialah semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n plus 1. Pencarian dimulai dari akar, terus ke level 1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga ini gambarnya ketutup, hingga solusi ditemukan. Pencarian yang kedua, pencarian dalam pertama. Proses pencarian dilakukan dengan semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses diulangi terus hingga ditemukan solusi. Gambar seperti samping yang dicontohkan. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Kelemahan ini dapat diatasi jika ada informasi tambahan dari domain yang bersangkutan. Jadi ada 4 metode pencarian heuristik. Yang pertama itu pembangkitan dari pengujian, yang kedua pendakian bukit atau hill climbing, yang ketiga pencarian terbaik pertama atau best first search, dan yang keempat simulated analyzing. B. Pencarian heuristik dibagi menjadi 2, yaitu pembangkitan dan pengujian, generate and test, dan yang kedua pendakitan bukit atau hill climbing. Pencarian terbaik pertama best first dan simulated analyzing. Yang tadi dijelaskan dari ini metode-metode ini penjabarannya ya. Pengumpulan pengetahuan dari berbagai sumber, otak atau pengetahuan pakar atau buku, artikel dan lain-lain diorganisasikan dengan skema dimodifikasi. Skema deklaratif cocok untuk menggambarkan fakta-fakta asersi yang termasuk skema representasi pengetahuan deklaratif, yaitu logika, jaringan, sistematik, frame, dan script. Sedangkan skema prosedural cocok untuk menyatakan aksi dan prosedur, yang termasuk skema representasi pengetahuan prosedural, yaitu prosedur dan kaidah produksi. Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Proses logika membentuk kesimpulan, menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada, membentuk logika komputasional. Ada 2 macam, yaitu logika proporsional atau kalkulus dan logika predikat. Logika proporsional merupakan suatu statement atau pernyataan yang menyatakan true atau false. Contoh, 3 tambah 3 sama dengan 6 adalah logika proposisi yang benar. Sedangkan 3 plus 7 5 adalah sama dengan 5 adalah logika proposisi yang salah. Makanan orang Indonesia adalah nasi. Pernyataan yang nilainya bisa benar atau bisa salah. Jadi ini contohnya ya, contoh dari true and false. Logika predikat, suatu logika yang seluruhnya menggunakan konsep dan kaidah proporsional yang sama, disebut juga kalkulus predikat. Kalkulus predikat memungkinkan bisa memecahkan statement ke dalam bagian komponen yang disebut dengan objek. Contoh, Ani makan apel. Makan yaitu Ani atau apel. Suatu proposisi atau premis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu argumen, objek, dan predikat keterangan. Proposisi, Hanif rajin belajar. Kalkulus predikat yaitu rajin dalam kurung Hanif atau belajar dalam kurung Hanif dan belajar. Proposisi, pintu terbuka.
kalkulus predikat terbuka dalam kurung pintu. Basis pengetahuan. Langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan adalah membangun basis pengetahuan, digunakan oleh motor inferensi dalam menalar dan mengambil kesimpulan. Jadi menginput masalah pertanyaan, basis pengetahuan masuk ke motor inferensi akan mengeluarkan output jawaban dan solusi. Knowledge engineering, proses pengumpulan dan mengorganisasi pengetahuan. Sedangkan knowledge representation, proses bagaimana pengetahuan dipresentasikan untuk membentuk basis pengetahuan. Klasifikasi representasi pengetahuan dapat diprogram dengan karakteristik representasi pengetahuan dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori, dan fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Representasi logika menggunakan logika formal. Representasi prosedural menggambarkan prosedur sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah, digunakan dalam pemrograman if then. Representasi network menggambarkan pengetahuan sebagai graph entry. Representasi terstruktur memperluas konsep representasi network dengan membuat node-nodenya menjadi struktur data yang kompleks, contoh script atau frame object. Knowledge base. Key warna baju. Pertanyaannya adalah question warna baju, jawabannya merah, answernya merah. Jadi ini gambarannya ya, contohnya, gambaran contoh. Rule dapat melakukan beberapa operasi. Untuk operasi-operasi yang kompleks, sistem berbasis aturan dirancang untuk mengakses pemrograman eksternal. Jaringan sistematik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek, disusun dari node dan ARC atau lines dalam kurung lines. Node representasi dari objek seperti objek properti atau objek value yang digambarkan dengan lingkaran. Jadi ini objek value-nya. Arch representasi dari hubungan antara node digambarkan dengan garis dan panah. Node canary dan bird menjelaskan hubungan specific to general. Jadi ini penjelasannya. Perluasan dilakukan dengan menambah node dan menghubungkan dengan node. Node baru tersebut dapat merupakan objek tambahan atau properti tambahan. Umumnya, penambahan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu objek yang sama, objek yang lebih khusus, objek yang lebih umum. Dan ini gambarannya ya. Ini objek yang sama, penguin dan bird. Ini objek yang lebih umum, animal. Dan ini objek yang lebih khusus, Tweety. Node yang ditambahkan pada jaringan semantik secara otomatis mewarisi informasi yang telah ada pada jaringan. Operasi pada jaringan semantik, salah satu cara untuk menggunakan jaringan semantik adalah dengan bertanya node. Misal, pertanyaan untuk bird, how do you travel? Jawabannya fly. Frame. Secara umum, frame memiliki 2 elemen dasar, slot dan facet. Slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang direpresentasikan oleh frame. Facet atau subslot menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot. Sama dengan frame, tetapi yang digambarkan adalah urutan peristiwa, bukan objek. Jadi script itu sama dengan frame, tapi yang digambarkan itu peristiwa, bukan objeknya ya.
Sistem produksi terdiri dari komponen-komponen ruang keadaan yang berisi keadaan awal, tujuan, dan kumpulan aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi kontrol yang berguna untuk mengarahkan bagaimana proses pencarian akan berlangsung dan mengendalikan arah eksplorasi. Jadi ini keadaan awal, ini gambarannya ya dari sistem produksi. Lanjut ke bab 10, list entry. Penjelasannya adalah list serangkaian struktur data yang dibuat secara berhubungan. List bisa juga menggambarkan relasi dan hierarki. Sedangkan tree suatu struktur data yang berupa node-node yang dibuat secara hierarkis dan hubungannya. Ini gambaran dari list entry ya. Ini gambaran dari hierarki frame. Jadi frame kendaraan tuh luas, kayak kereta api, ada sampan, ada mobil, ada pesawat, ada kapal, kemudian dipecah lagi, lebih khusus lagi, mobilnya penumpang, mobil truk, mobil bis. Frame ini frame ya, masih frame. Kemudian lebih khusus lagi, mobil lengkap, mobil khusus, sampai mobilnya Bob dan Jen. Ini dari umum ke khusus. Naskah atau skrip. Adegan 5. Pengawas mengemasi lembar jawab. Pengawas mengurut lembar jawab. Pengawas mengecek lembar jawab dan absen. Pengawas meninggalkan ruangan. Hasilnya adalah mahasiswa merasa senang dan lega. Mahasiswa merasa kecewa. Mekanisme dari inferensi. Untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan, maka harus tahu domain dari persoalan. Nilai-nilai yang mungkin digunakan sebagai sebuah solusi tidak harus sebuah state atau keadaan dan kurung keadaan, karena memang biasanya belum merupakan sebuah state dalam kurung keadaan atau kondisi yang konkret. Ada dua metode untuk mencapai goal. Yang pertama, forward chaining atau penalaran maju, yaitu start dengan beberapa fakta dalam working memory dengan menggunakan rules mendapatkan kesimpulan baru dan mengambil beberapa aksi yang baru. Setiap aksi yang baru dicek apakah merupakan tujuan yang diharapkan. Sedangkan yang kedua, backward chaining atau penalaran mundur, dimulai dengan goal dan memperhatikan rule-rule yang menolong mengarah ke goal sampai dicapai inisial kondisi. Lanjut, munculnya ketidakpastian karena banyak masalah tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Misalnya, suatu penalaran di mana adanya penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakkonsistenan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidakpastian. Yang kedua, adanya perubahan pada pengetahuan. Dan yang ketiga, adanya penambahan fakta baru dapat mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Contoh, premis 1, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit. Dan premis 3, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Konklusi, matematika adalah pelajaran yang sulit. Jadi dari khusus ke umum ya. Munculnya premis baru bisa mengakibatkan gugurnya konklusi yang sudah diperoleh. Misal premis 4, kinematika adalah pelajaran yang sulit. Premis tersebut menyebabkan konklusi matematika adalah pelajaran yang sulit menjadi salah, karena kinematika bukan merupakan bagian dari matematika, sehingga bila menggunakan penalaran induktif sangat dimungkinkan adanya ketidakpastian. Probabilitas dan teorema Bayes. Probabilitas menunjukkan kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak. Contohnya, P dalam kurung X sama dengan jumlah kejadian berhasil sama dengan jumlah semua kejadian. Misal, dari 10 orang sarjana, 3 orang menguasai Cisco, sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai Cisco adalah 3:10 atau sama dengan 0,3. Sedangkan dan teorema Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Jadi ini
Contoh dari teorema Bayes. Teorema Bayes dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita. Bila diketahui beberapa peluang seorang wanita berambut panjang, misalkan W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita. L adalah kejadian percakapan yang dilakukan dengan seorang berambut panjang. M adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang pria. Kita dapat berasumsi bahwa wanita adalah setengah dari populasi, artinya peluang kawan Anda berbicara dengan wanita adalah setengah atau 0,5. Misalkan juga diketahui 75% wanita berambut panjang. Ini berarti bila kita mengetahui bahwa seorang adalah wanita, peluang berambut panjang adalah 0,75. Kita melambangkan sebagai wanita dan berambut panjang 0,75. Sebagai keterangan ketambahan, kita juga mengetahui bahwa peluang seorang pria berambut panjang adalah 0,3. Dengan kata lain, pria berambut panjang 0,3. Di sini kita asumsikan bahwa seorang itu adalah pria atau wanita. Jadi 1:5. Dengan kata lain, adalah kejadian komplement dari wanita. Tujuan kita adalah menghitung peluang seorang itu adalah wanita bila diketahui dia berambut panjang, atau dalam notasi yang kita gunakan menggunakan teorema Bayes. Di sini kita menggunakan aturan peluang total dengan memasukkan nilai-nilai peluang yang diketahui dalam rumus di atas. Kita mendapatkan peluang seorang itu wanita bila diketahui dia berambut panjang adalah 0,714. Angka ini sesuai dengan intuisi awal kita bahwa peluang kawan kita itu bercakap-cakap dengan wanita meningkat. Definisi menurut David McAllister. Certainty factor adalah suatu metode yang membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Faktor kepastian diperkenalkan oleh Shortlife Buchanan dalam pembuatan emission. Certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang memberikan machine untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Kelebihan dan kekurangan metode certainty factor. A. Kelebihannya ialah 1. Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis. Yang kedua, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja. Sedangkan kekurangannya adalah ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan nomor metode certainty factor biasanya diperdebatkan. Yang kedua, metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau ketidakpastian. Hanya ada 2 data saja. Jadi ini penerapan certainty factor pada diagnosis penyakit sapia. Cuma 2 data aja. Ini masih lanjut contohnya. Ini juga masih contohnya, masih lanjutan contohnya. Kita lanjut ke bab 14. Konsep dasar sistem pakar. Sistem yang mempunyai pengetahuan para ahli atau pakar dan menggunakannya dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Bidang yang ditangani spesifik berdasarkan pada aturan-aturan yang biasanya berbentuk if-then. Kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer. Pengetahuan ini disimpan dan user dapat meminta saran spesifik yang dibutuhkannya. Komputer dapat mencari, mengolah, dan menampilkan kesimpulan yang spesifik, mempunyai kemampuan menjelaskan. Bagian utama sistem pakar. Lingkungan pengembangan digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Lingkungan konsultasi digunakan
oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Jadi ini dua lingkungan yang berbeda dari pakar ya. Ya ini antara muka pengguna, terus lanjut ke mekanisme, terus ya basis pengetahuan, lanjut ke dari fakta, akuisisi pengetahuan, pemindaian pengetahuan, sumber sampai dengan peningkatan kinerja dan update pengetahuan. Tahap pembuatan sistem pakar. Jadi ini tahap 1 penilaian keadaan, tahap kedua koleksi pengetahuan, tahap ketiga perancangan, tahap keempat tes, tahap kelima dokumentasi, dan keenam adalah pemeliharaan. Baik lagi ke tahap 1 ya. Contoh sistem pakar. Mission mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasi pengobatan, membantu dokter yang belum berpengalaman dalam menangani penyakit. L. Digunakan untuk menganalisis dan membantu rekayasa rancangan sirkuit elektronik yang terbuat dari transistor, dioda, dan resistor. Diagram skematik dari sirkuit ini dimasukkan ke dalam komputer dan L menganalisis, menentukan karakteristik sirkuit, nilai voltase, dan strom yang ada pada semua titik sirkuit. Basis pengetahuan pada L merupakan prinsip umum elektronik seperti hukum Ohm atau hukum Kirchhoff. Karakteristik komponen, teori operasi transistor. Delta membantu karyawan bagian pemeliharaan mesin lokomotif diesel dalam membantu mesin-mesin yang tidak berfungsi dengan baik dan membimbing ke arah prosedur perbaikan. Lanjut ke bab terakhir, sistem dari inferensi fuzi. A. Metode Tsukamoto. Setiap konsekuen pada aturan berbentuk if-then direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil, output tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan predikat. Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi sebab akibat atau input-output. Sedangkan pada metode Mamadani disebut juga Max-Min untuk mendapatkan output melalui 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzi, aplikasi fungsi implikasi, dan 3, momosi aturan. Komposisi aturan. Mamdani dapat menggunakan 3 komposisi aturan, yaitu max, additive, dan OR. 4. Penegasan, defusi. Hasil dari himpunan komposisi perlu diterjemahkan menjadi nilai Scripps ya, sebagai hasil akhir. Terdapat beberapa metode defusifikasi. Yang pertama, metode centroid, yang kedua metode bisector, yang ketiga metode mean of maximum, yang keempat metode largest of maximum, yang kelima metode smallest of maximum. C. Metode Sugeno. Secara umum menyerupai metode Mamdani, akan tetapi output atau konsekuen berupa konstanta yang persamaan linear. Singleton adalah sebagai himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan 0 di luar titik tersebut. Ada 2 model fuzi metode Sugeno, yaitu sebagai berikut. Modul fuzi Sugeno, ya ini modul 1 ya, orde 0, dan ini orde 1. Dan ini gambarannya, single layer dan multilayer maksud saya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami metode fuzi, yaitu variabel fuzi merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzi. Contoh, umur, temperatur, permintaan, dan sebagai berikut. Himpunan fuzi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi sebagai tertentu dalam suatu variabel fuzi. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzi. Semesta pembicaraan merupakan himpunan
bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah. Domain himpunan samar keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.